Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haqiqatul Mazida dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungal zoonosis. Nah, untuk yang pertama yaitu penyakit aspergillosis. Kapang saprofit ini merupakan komponen umum dari mikroflora tanah yang memegang peranan yang amat penting di dalam dekomposisi bahan-bahan organik. Meskipun ekologi utamanya adalah tanah atau vegetasi yang membusuk, Aspergillus menghasilkan konidia yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga mudah tersebar ke udara dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, genus Aspergillus yang mencakup hampir 200 spesies ini memiliki dampak yang luar biasa pada kesehatan masyarakat. Kemudian untuk distribusi geografisnya, nah kapang ini ada di mana-mana dan tersebar luas di seluruh dunia. Kemudian untuk sumber infeksi dan moda transmisinya, nah tanah sebagai reservoirnya, kemudian bagian yang menginfeksi adalah Conidia atau Expospora dari kapang yang dapat berpindah ke manusia ataupun hewan melalui jalan udara. Agen penyebab umumnya ditemukan di mana-mana dan dapat bertahan hidup dengan segala macam variasi kondisi lingkungan. Nah, jarang dijumpai kasus Aspergillus ini pada manusia. Kemudian adanya panganan imunosupresan atau faktor yang merugikan terhadap fungsi sistem imun. Sumber infeksi yang penting untuk hewan peliharaan dan unggas, begitu juga dengan adanya pekerja yang berkaitan dengan sumber infeksi adalah pakan dan alas kandang yang terkontaminasi oleh kapang. Aspergillus dapat ditemukan di lingkungan sekitar dan reproduksi aseksualnya akan menghasilkan sejumlah conidia. Bila mana conidia diinhalasi oleh penderita yang mengalami penurunan daya tahan tubuh, mengakibatkan conidia akan berkembang di paru dan memicu terjadinya peradangan. Agen dapat dijumpai di mana-mana. Isolasi dengan cara pembiakan dianggap tidak sesuai karena agen masih tetap ada sebagai kontaminan pada lingkungan laboratorium atau rumah sakit atau sebagai saprofit pada saluran pernafasan atas. Nah, kesimpulan diagnosis didasarkan atas pembuatan preparat biologi dengan menggunakan material biopsi yang dikonfirmasikan dengan adanya Conidiospora. Agen dapat juga diisolasi dari biakan yang diperoleh secara aseptik dari lesi-lesi di luar faktor lingkungan. Dengan uji immunodiffusion akan memberikan hasil yang cukup bagus untuk keperluan diagnosis, dan umumnya 90% serum yang diambil dari pasien dengan gejala aspergilloma atau aspergillosis yang meluas akan menghasilkan adanya suatu garis presipitasi. Uji lainnya yang dianggap memberikan hasil yang cukup bagus adalah penggunaan country immunoelectrophoresis, serta metode baru adalah dengan menggunakan metode ELISA. Nah, kemudian untuk kontrol dari aspergillosis ya, akibat ditemukannya kapang secara alamiah di mana-mana, maka tidak pernah diungkapkan tindakan praktis sebagai tindakan kontrol. Menghindari perpanjangan penggunaan antibiotika ataupun kortikosteroid dianggap akan dapat membatasi peningkatan kasus aspergillosis. Kemudian yaitu penyakit histoplasmosis. Yang pertama etiologinya. Histoplasma capsulatum merupakan jamur dimorfik yang berbentuk ragi pada fase parasitik dan dalam fase saprofit berkembang menjadi filamentous mycelium yang selanjutnya akan menghasilkan makroconidia dan mikroconidia.
Bentuk ragi dapat ditumbuhkan di laboratorium dengan menumbuhkan jamur di dalam media yang diperkaya dengan unsur-unsur untuk pertumbuhannya pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian untuk distribusi geografisnya, Histoplasmosis capsulatum dapat ditemukan di seluruh dunia. Agen ini bersifat endemik di wilayah tertentu dari Amerika Serikat, terutama di wilayah sekitar lembah sungai Ohio dan wilayah hilir sungai Mississippi. Diketahui bahwa adanya keterkaitan antara pola keasaman dan kelembaban tanah terhadap status endemik dari penyakit ini. Adanya kotoran burung dan kelelawar pada tanah dapat memicu pertumbuhan dari histoplasma. Nah, kemudian untuk sumber infeksi dan model transmisi. Reservoir dari agen adalah tanah, di mana jamur biasanya hidup sebagai saprofit. Penyebarannya dalam tanah tidak tentu dan tergantung pada banyak faktor seperti temperatur, kelembaban, dan faktor-faktor lainnya. Gambaran siklus transmisi dari histoplasma sebagai berikut. Nah, mikrokofi yang menyebabkan terjadinya kasus sporadik dan wabah epidemik umumnya berkaitan dengan keadaan tanah, di mana ekskresi dari kelelawar atau spesies tertentu dari burung terakumulasi dalam waktu yang lama. Ekskresi ini memberikan peluang kepada jamur untuk berkompetisi dengan mikroorganisme tanah, sehingga akhirnya dapat bertahan hidup. Di sisi lain, burung sendiri tidak terinfeksi oleh Histoplasma capsulatum dan bertindak sebagai peran utama dalam epidemiologi karena memberikan kesempatan pada jamur untuk tumbuh dan berkembang pada ekskretnya. Manusia dapat terinfeksi apabila mengunjungi gua atau saluran-saluran yang banyak kelelawarnya. Nah, kemudian manusia dan hewan dapat menjadi terinfeksi dari sumber yang sama, yaitu tanah, melalui rute respirasi. Infeksi biasanya terjadi bila mana foki-foki alamiah seperti perataan tanah, pembersihan, atau perusahaan struktur desa, khususnya kandang ayam, berkunjung ke gua kelelawar dan aktivitas lainnya diganggu oleh berbagai aktivitas yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya penyebaran agen. Kemudian untuk diagnosis laboratorium dapat dilengkapi dengan pengujian mikroskop dari pewarnaan kotoran, imunofluorescence menggunakan spesimen klinik seperti sputum, exudate ulcer, dan yang lainnya, isolasi kuman dalam media biakan, inokulasi pada mencit, dan pengujian histopatologi yaitu sumsum tulang belakang, paru, hati, dan ginjal. Nah, histoplasmin diaplikasikan dengan cara yang sama dengan uji tuberkulin dan dibaca setelah 24-48 jam. Uji ini sensitif antara 1-2 bulan setelah infeksi dan berakhir dalam beberapa tahun. Uji ini juga memiliki nilai epidemiologi yang sangat tinggi. Sekalipun demikian, pemanfaatannya hanya terbatas untuk keperluan diagnosis klinis. Uji ini sepatutnya digunakan bersama-sama dengan uji kokidiodin dan blastomisin karena adanya reaksi silang. Hasil uji yang negatif biasanya terlihat pada infeksi awal atau penyakit dengan etiologi yang lain. Kemudian uji serologi merupakan alat yang cukup canggih untuk diagnosis dan uji blastomikosis dan kokidiomikosis semestinya dilakukan secara bersamaan. Kemudian untuk kontrolnya, metode utama untuk pencegahan meliputi penurunan keterpaparan orang-orang terhadap debu dengan cara melakukan penyemprotan dengan larutan 3% formalin ke lantai saat membersihkan keranjang ayam atau tempat lainnya yang terkontaminasi. Penggunaan masker juga disarankan. Kontrol agen pada foki-foki alami sangat sulit. Dalam satu wabah dimungkinkan untuk melakukan eradikasi terhadap jamur dan fokus alamiahnya dengan cara tindakan spraying pada tanah dengan formalin.
Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.